yang menuruti firman Tuhan itu berbeda dengan dunia. Kalau orang dunia sukses di tengah-tengah terjadi kelimpahan. Tapi orang yang berpegang firman Tuhan untuk membuktikan Tuhan itu lebih dari segala sesuatu, sukses justru di tengah-tengah kelaparan. Baru gini saudara. Pegang erat tangan kami ya Tuhan, supaya ketika kami menghadapi masa-masa sukar ini, kami tidak jatuh, kami tidak tersandung, tapi Engkau berikan kekuatan ekstra bagi kami menghadapi segala sesuatu dengan pertolongan Tuhan saja. Kami bersyukur kalau kami dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terutama kami bersyukur juga Tuhan, kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mau mendengar firman Tuhan. Karena Engkau lah yang memberikan kemauan, kerelaan untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Mari urapi kami semua, urapi hamba-Mu secara khusus. Jadikan hidup ini menjadi saluran berkat. Dan kami tetap menolak setiap tipu siasat setan yang mencoba mencuri konsentrasi kami. Kami patahkan dalam nama Yesus, beri kami kemenangan. Amen. Kekuatan untuk menghadapi semua. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja kami, mempelai pria surga kami, kami bersyukur dan berdoa bersama, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita sekaliannya, shalom, puji Tuhan, salam persekutuan kita Philadelphia, kasih persaudaraan. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya dan saudara masih diberikan Tuhan perpanjangan umur. Tentu hari ini kita dalam keadaan sehat untuk boleh berbakti kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tengah-tengah situasi dunia yang masih mencekam ini, saudara. Ya, kita patut bersyukur. Di daerah-daerah lain masih banyak terhalang karena COVID-19 ini, tapi bagi kita sudah berada dalam ibadah, sekalipun kita menuju new normal, namun saya yakin lewat hikmat pertolongan Tuhan, kita boleh mengikuti protokol kesehatan sehingga tidak terhalang untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Saudara-saudara di dalam Tuhan, sebagaimana tema khotbah yang saya sampaikan ya berkali-kali dalam ibadah kita, supaya kita mengerti kenapa Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Ya, saya sudah berkali-kali mengatakan apa yang menjadi tujuan dari pemulihan yang sedang dikerjakan Tuhan bagi gereja Tuhan hari-hari ini. Dan Tuhan tidak akan datang sebelum Dia menemukan ada orang-orang yang sudah dipulihkan. Ya, dengan konteks tidak sebagian-sebagian hidupnya dipulihkan, tapi seluruh kehidupannya telah dipulihkan. Itu Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Jelas sekali ya, yang menekankan Kristus itu harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi ada kehidupan yang sudah berhasil dipulihkan sampai segala sesuatu. Ya. Dengan kata lain, sempurna. Tidak ada lagi yang tidak dipulihkan. Seluruh kehidupannya telah dipulihkan.
Itu yang Tuhan cari sampai hari ini. Karena Tuhan melihat belum seperti apa yang diharapkannya, maka dia masih berada di sorga sampai hari ini. Dalam istilah lain, mempelai Tuhan belum siap setia. Gereja Tuhan belum siap jadi mempelai perempuan Tuhan. Maka Tuhan masih harus menunggu sampai itu terwujud. Tapi yang menjadi pertanyaan, andai kata lama lagi mempelai Tuhan itu terwujud. Ini yang menjadi persoalan. Ya. Berarti saudara, kita akan melihat apa yang dikatakan Matius 24 ayat 22. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Jadi kalau nggak dipercepat kedatangan Tuhan, orang-orang hidup ini yang berbahaya, saudara. Ya. Sampai disebut tidak akan ada yang selamat. Saya sudah terangkan, yang paling berbahaya menghadapi akhir zaman, orang yang hidup. Kalau orang mati udah beres, saudara. Kalau orang yang mati dalam Tuhan itu udah berbahagia, sudah istirahat, ya. Tapi orang yang hiduplah yang harus berhadapan dengan zaman akhir ini. Ya. Kalau Tuhan yang katakan, ini langsung Yesus bicara ya, tidak akan ada yang selamat. Berarti ini satu konsekuensi yang tidak bisa dielakkan. Berhadapan dengan akhir zaman itu bukan persoalan ringan. Kenapa sampai tidak ada yang selamat? Sebenarnya jawabannya juga ada dalam Matius 24, saudara. Di ayat 13. Di situ jawabannya, saudara. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kenapa sampai ada orang yang tidak selamat? Terutama orang yang hidup pada zaman akhir itu. Tentu jawabannya adalah karena tidak bertahan. Ya. Karena tidak bertahan. Tidak berhasil untuk bertahan sampai kepada kesudahan atau sampai akhir zaman. Sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi kalau saudara sampai hari ini masih bisa bertahan, saya katakan itu hanya pertolongan dari Tuhan melalui Roh Kudus dan firman-Nya. Apalagi ke depan. Lebih berat lagi hal yang akan kita hadapi. Tentu kekuatan untuk bertahan harus semakin mantap. Amin. Kekuatan untuk mempertahankan iman harus makin mantap. Kalau tidak, kita tidak akan mampu bertahan sampai kepada kesudahannya. Dengan kata lain, gugur menghadapi zaman akhir. Oleh sebab itu, saudara, kerinduan Tuhan
segera ingin memulihkan saudara dan saya sampai menjadi sempurna. Dalam pelajaran tabernakel, ukuran sempurna itu di ruangan Maha Kudus. Makanya dalam pelajaran tabernakel, halaman, ruangan suci, ruangan Maha Suci. Halaman itu tingkat keselamatan. Di tingkat keselamatan itu, kita sudah percaya, kita sudah bertobat, kita sudah memberi diri dibaptis. Dan dipenuhi Roh Kudus. Itu masih tingkat keselamatan. Percaya, bertobat, dibaptis, dipenuhi dengan Roh. Penuh dengan Roh itu, dibaptis Roh Kudus itu di pintu kemah. Jadi, pintu kemah ke bawah itu berbicara keselamatan. Baru setelah lewat pintu kemah namanya ruangan suci. Ya. Dan kalau masuk ruangan suci, tentu kita sudah berada menjadi orang-orang kudusnya. Belum tingkat sempurna. Tingkat sempurna itu setelah melewati tirai. Ya, tirai itu ya. Saudara kalau lihat ini dia tirainya. Ya. Baru masuk ruangan Maha Kudus. Itu namanya sempurna. Gereja yang sempurna, gereja yang sudah mengalami perobekan tirai. Ya. Maka Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib, tirai bait suci terbelah dua. Sehingga apa? Peluang untuk bisa melihat ke ruangan Maha Kudus terbuka. Dengan kata lain, kesempatan untuk menjadi gereja yang sempurna terbuka lebar. Setelah tirai terbelah dua. Robek, saudara. Ya. Jadi ukuran yang Tuhan sangat rindukan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua adalah ukuran tertinggi dari rencana Tuhan. Gereja yang sempurna. Saya berkali-kali mengatakan gereja yang sempurna itu digambarkan bagaikan mempelai perempuannya Tuhan. Yang sudah berdandan untuk suaminya. Kalau dalam Wahyu pasal 19, mempelai perempuan yang berdandan untuk suami itu, saudara, memakai pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Itu Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorak dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantennya telah siap setia. Dalam terjemahan lain disebut istrinya telah siap setia. Kepada pengantennya atau istrinya yang siap sedia ini, di ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih.
Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi gereja yang siap sedia, mempelai yang siap sedia, dikaruniakan pakaian lenan halus yang putih bersih. Saya sudah menerangkan ini di dalam waktu-waktu yang lalu. Ini artinya pakaian yang tembus pandang, transparan. Ini berbicara perbuatan-perbuatan benar dari orang kudus. Artinya, mempelai Tuhan itu sudah bisa memperlihatkan kepada dunia dan kepada Tuhan perbuatan-perbuatan benar yang tidak lagi tertutup-tutupi. Semua dapat menyaksikannya. Semua dapat melihatnya bahwa gereja Tuhan yang sudah sempurna, yang sudah menjadi mempelai perempuan Tuhan itu, tak ada lagi perbuatannya yang gak benar. Semua dapat diperlihatkan dari dalam dan luar. Dengan kata lain, mempelai Tuhan tidak lagi memiliki kemunafikan. Sudah sama perbuatan dengan perkataan. Ini yang Tuhan cari hari-hari ini. Pemulihan sampai seperti ini. Tuhan sedang menunggu gerejanya dipulihkan sampai seperti ini. Barulah Tuhan datang. Sebelum Tuhan menemukan gereja yang seperti itu, Tuhan masih menunda kedatangannya. Karena dia datang untuk menjemput sidang mempelainya. Yang sudah siap sedia. Yang sudah dewasa, yang sudah disempurnakan. Karena mempelai laki-laki tidak menjemput anak kecil, tidak. Mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuan yang sudah dewasa. Gereja yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Itu yang dijemput Tuhan. Maka saudara, hari-hari ini kita harus betul-betul mau dipersiapkan. Sesedewasa mungkin. Jangan lagi berada dalam sifat kekanak-kanakan, terutama menjelang kedatangan Tuhan. Ya. Tahu sifat kekanak-kanakan, saudara? Penyakit anak-anak yang paling menonjol kalau anak-anak itu belum dewasa. Suka merajuk. Pernah nggak saudara merajuk? Waktu kecil. Mogok makan. Bersembunyi di tiang. Mamanya tanya, mana si Anu? Padahal di situnya dia. Pura-pura tidur, padahal bangun. Supaya orang tuanya membujuknya. Butet, sini loh. Kenapa gitu? Gitu. Oh, sini nggak ada itu, saudara. Kalau Tuhan datang, kondisi rohani kita masih begitu. Tinggal kita. Tinggal, saya mau katakan tertinggal.
Sebab Tuhan cari yang siap sedia. Amin. Haleluya. Tuhan cari gereja yang sudah siap sedia. Saya tidak bahas hari ini tentang kedewasaan. Tapi saya mau bahas dulu pemulihan itu harus milik saudara dan milik saya. Oleh sebab itu, 3 poin hal yang sangat penting kita perhatikan dalam mempersiapkan hidup kita untuk dipulihkan. Yang pertama, kita harus tahu tujuan pemulihan itu untuk apa. Kalau Kisah Rasul pasal 3 ayat 20, saya sudah terangkan dalam kebaktian yang lalu, untuk mendatangkan kelegaan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Jadi sebenarnya kalau saudara dan saya bersedia dipulihkan melalui pribadi Yesus Kristus, kita dapat kelegaan. Jadi orang-orang yang belum lega itu orang-orang yang belum dipulihkan. Ya. Tapi orang-orang yang sudah mengalami kelegaan, itu tandanya hidupnya telah dipulihkan Tuhan. Lega. Jadi kalau lega itu dengan kata lain, semua persoalan yang dihadapinya, dia bisa lewati. Tidak terpengaruh lagi terhadap segala persoalan. Termasuk persoalan perut, makan, minum, kebutuhan. Sekarang terlalu banyak orang terpengaruh, saudara. Sebenarnya kalau kita sudah berada dalam kelegaan, nggak dipengaruhi lagi. Ada uang, nggak ada uang, bisa kita jalani hidup ini. Senang atau susah, bisa kita lewati. Ketika dihina, ketika dipuji, kita bisa lewati. Ada orang tidak sanggup menerima hinaan. Ada orang tidak sanggup menerima pujian. Ada orang yang gugur imannya ketika mendapat pujian. Ada orang yang gugur imannya ketika mendapatkan penghinaan. Begitu juga soal kekayaan dan kemiskinan. Ada orang gak kuat menghadapi kemiskinan. Tapi ada juga orang gak kuat menghadapi kekayaan. Mungkin waktu miskin, doanya berjam-jam. Ya, bisa menangis di bawah kaki Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Justru dia bisa kuat menghadapi kemiskinan. Tapi ada juga yang gagal justru setelah berada dalam kekayaan. Justru rontok imannya. Hilang dari jalan Tuhan. Hilang dari kesetiaan. Hilang dari ibadah. Hilang dari pelayanan. Justru karena dia diberkati. Saya harap jangan ada jemaat hilang karena diberkati. Seharusnya makin diberkati, makin setia. Makin diberkati, makin menunjukkan sikap rendah hati kepada Tuhan. Saya juga punya pengalaman, saudara. Ada dulu banyak jemaat kita yang miskin-miskin.
Saya mohon sama Tuhan, buatlah mereka Tuhan jadi orang kaya. Supaya mereka bisa berkorban. Betul Tuhan jawab. Tuhan buat mereka menjadi orang yang diberkati. Tapi setelah mereka diberkati, saya kehilangan mereka. Mereka tidak ada waktu lagi untuk beribadah dengan benar. Tidak bisa lagi menangis di bawah kaki Tuhan. Dulu waktu mereka miskin, kekurangan. Hampir setiap pagi saya sama mereka makan sarapan pagi. Saya selalu ajak, ayo kita sama-sama makan. Karena saya berat rasanya makan sendiri. Saya ajak mereka untuk mendampingi saya makan. Jadi tidak selamanya kekayaan itu bisa membuat orang rendah hati. Tidak selamanya. Dan juga tidak selamanya kemiskinan itu mencelakakan. Ada kalanya kemiskinan itu perlu untuk membuat kita mengandalkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Memang dari sudut kemiskinan banyak hal yang tidak bisa kita perbuat. Banyak hal keinginan kita tidak bisa kita capai. Cita-cita kita, kerinduan kita. Memang berat menghadapi kemiskinan. Tapi kadangkala Tuhan izinkan itu supaya kita mengandalkan Tuhan. Membuat kita lebih banyak berdoa. Membuat kita lebih banyak dapat memperhatikan firman Tuhan. Jadi tujuan dari pemulihan itu harus kita mengerti. Tuhan ingin mendatangkan kelegaan. Saya percaya kalau Anda sudah mendapatkan kelegaan, walaupun melewati masa sukar, saudara akan puas. Namanya lega. Karena saudara dimampukan melewati masa-masa sulit. Aduh, pasti gitu. Serupanya bisa juga aku lewati. Ya. Kelegaan itu berkat yang Tuhan siapkan untuk melewati segala perkara. Paulus berkata, di dalam Dia segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara dapat kita tanggung. Dalam Tuhan. Memang tidak segampang mengucapkan ketika kita mengalaminya. Ya saya berani ngomong ini karena saya sudah alami. Melewati itu pergumulannya sangat berat. Sampai nggak bisa ngomong. Sampai tidak memiliki keinginan apa-apa lagi. Kecuali nyerah sama Tuhan. Kalau saya ingat semua itu, saya merasa bagi saya itu suatu berkat. Walaupun bercucuran air mata. Karena pernah diperhadapkan. Menjaga dua orang sekaligus dalam keadaan koma. Itu nggak gampang. Di rumah sakit yang berbeda. Di luar negeri lagi.
Sama-sama koma. Abang saya koma, anak saya koma. Kedua-duanya membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan saya tidak bisa melarikan diri dari situasi itu. Saya harus berhadapan dengan persoalan itu. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan kasih kekuatan bisa melewatinya. Walaupun akhirnya abang saya harus lebih dulu meninggal. Sore begini abang saya dikubur. Sorenya saya juga harus berangkat ke Singapura untuk melihat anak saya yang sedang koma. Dua bulan kemudian, anak saya ini dipanggil Tuhan. Jadi, kami diberikan kesempatan untuk melewati masa-masa yang sukar itu. 3 bulan lamanya. Tapi saya bersyukur bisa melewatinya. Bukan saja melewati masalah hati batin, bukan. Termasuk melewati masalah keuangan. Bisa kita lewati. Dan ketika kita melewati itu, ada satu berkat yang memampukan hidup ini. Tuhan kasih kelegaan. Walaupun kehilangan banyak hal. Kehilangan saudara, kehilangan anak, kehilangan materi. Maka saya katakan persoalan tidak selamanya membunuh dan mencelakakan kita. Tapi kadangkala persoalan untuk mencelikkan mata kita. Untuk melihat karya dan cara Tuhan yang luar biasa. Jadi saya mendapatkan kelegaan. Bukan karena hutang lunas, tidak. Saya mendapatkan kelegaan. Bukan karena anak itu dihidupkan kembali, bukan. Atau saudara saya itu hidup kembali, bukan. Tapi mendapatkan kelegaan karena Kristus dapat menyertai hidup ini melewati semua. Maka kalau kita menyanyikan pujian itu, Engkau ada. Engkau ada. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih. Tuhan itu ada di setiap musim hidup kita untuk mendatangkan kelegaan. Ada banyak orang tidak sadar bahwa Tuhan itu harus ada di setiap musim hidupnya. Termasuk orang-orang muda. Tuhan itu harus ada di masa mudamu. Menyertai engkau. Biar hidupmu tidak sia-sia. Supaya perjalananmu mencapai sasaran.
Apalagi kami yang sudah umur 50 tahun ke atas. Bahkan di atas itu. Kalau Tuhan tidak ada di setiap musim hidup kita, kita bisa putus asa. Apalagi di masa tua. Karena menurut penelitian, di masa tua adalah waktu menuai apa yang dia tabur. Apa yang dia tabur menjadi konsekuensi yang harus dia tuai di masa tua. Ketika masa muda suka melawan sama orang tua. Di masa tua kita juga akan dilawan oleh anak-anak kita. Di masa muda kita tidak suka beribadah. Maka di masa tua kita melihat anak-anak kita tidak cinta ibadah. Koyak hati kita. Maka rata-rata menurut penelitian, umur 60 tahun ke atas, ada banyak orang tua tidak berbahagia. Masa-masa penuaian. Tapi saya percaya, kalau Tuhan ada di setiap musim hidup kita bisa lewati semua itu. Amin. Kita bisa lewati semua itu. Kalau Tuhan berada di setiap musim hidup kita. Kelegaan itu berkat. Berkat pemulihan. Lega. Sekali lagi lega itu tidak dinilai dengan uang. Kepuasan itu tidak dinilai dengan materi. Tapi penyertaan Tuhanlah. Makanya orang Indonesia selalu suka bilang untung. Ditabrak ojek, luka sikit, kakinya nggak patah. Untung kaki nggak patah. Sudah pingsan, untung nggak mati. Sudah rugi, untung nggak habis. Itu orang Indonesia itu suka. Untung, bagus itu. Itu falsafah untung itu bagus. Koknya sikit-sikit untung. Udah celaka, oh untung gak patah. Jadi tidak dinilai dari sesuatu yang hanya kelihatan dengan mata. Tapi kita sudah dipulihkan Tuhan. Jadi tujuan pemulihan itu untuk mendatangkan kelegaan. Haleluya. Ikut Tuhan, saudara harus lega loh. Ya, karena lega maka ada sukacita. Ya, bisa memuji-muji Tuhan. Ya. Bisa berglori. Ini saudara udah enak ini loh. Bisa ibadah macam begini. Hanya saya tahu gereja-gereja besar nggak bisa bikin gini. Ya, kalaupun live streaming nggak sama itu. Ya. Apalagi kalau sendiri saudaraku. Agak sungket angkat tangan sendiri kan. Walaupun Pak Gembala bilang dari Baloi, saudara angkat tanganmu. Pujilah Tuhan. Nggak sama dengan kita begini. Itu kan hanya kamu pelase aja itu. Tuhan ada di rumah.
untuk ginikan telinga aja itu. Memang Tuhan ada di rumah. Tapi nggak sama dengan ketika saudara datang seperti ini. Haleluya. Nggak sama itu. Makanya saya sangat bersyukur saudara. Bisa beribadah bersama dengan saudara. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Walaupun kita harus pakai protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan lain-lain. Ini berkat Tuhan loh. Andai kata gereja kita ini ruko satu, takkan bisa saudara begini banyaknya hadir. Saya pikir-pikir, wah hebat juga Tuhan ini. Tuhan kasih kami tempat jauh-jauh sebelumnya. Sebelum menghadapi COVID-19 Tuhan sudah siapkan tempat ini. Andai kata masih kurang, bisa di sudut sana dong duduk. Bisa di sana lagi. Kurang di sini, di atas bisa. Hebat Tuhan kita. Dia tahu kebutuhan kita. Haleluya. Andai kata kalau ruangan ini sempit, terpaksa kita tidak bisa beribadah semacam ini. Makanya saya renung-renungkan, oh aduh terima kasih Tuhan. Engkau menyediakan apa yang tidak pernah kami pikirkan. Gak pernah kita pikirin begini. Kita harus berada di tempat ini. Gak pernah kita pikirkan. Ternyata Allah turut bekerja. Haleluya. Bagaimanapun caranya Tuhan kita syukuri. Kita bisa beribadah di sini karena Tuhan turut bekerja. Dia sudah tahu kapan COVID-19 ini dimulai. Makanya jangan kita salahkan orang lain. Tak ada yang salah saudara. Karena Tuhan turut bekerja. Aminkan dulu. Allah turut bekerja. Mempersiapkan semuanya. Untuk saya dan saudara bisa beribadah sesuai dengan kebutuhan kita. Kayaknya kalau saya lihat tempat ini, saya agak cemburu sedikit. Andai kata di Balui bisa begini, waduh, kapasitas jemaat akan lebih banyak bisa hadir. Tapi di Balui terbatas. Di Batu Haji juga terbatas. Tadi sampai saya tanya Ibu Ras, berapa bangku kita yang tersedia? Karena terbatas. Kadangkala harus mengurangi jumlah orang bisa beribadah. Coba di sini kita kelimpahan Tuhan buat. Tuhan kasih kesempatan. Bukankah ini anugerah Tuhan? Haleluya. Bukan karena kita kaya, bukan. Bukan. Saya sadar semua kita terbatas. Termasuk saya. Masih ada batasan-batasan yang Tuhan buat. Tapi kelegaan yang Tuhan izinkan. Tuhan siapkan untuk mendatangkan kelegaan bagi kita. Haleluya. Jemaat masih bisa bekerja. Untung saudara. Berada di zona yang tidak menakutkan. Kalau saudara berada di zona yang menakutkan, coba. Tiap hari gini. Ke pasar. Terintimidasi. Kemana-mana terintimidasi. Ya. Tapi saudara masih bisa beraktivitas. Yang berdagang masih bisa berdagang. Yang karyawan-karyawati masih bisa bekerja. Bahkan bisnis-bisnis yang lain juga masih bisa berjalan. Bukankah ini anugerah Tuhan? Kebaikan Tuhan. Coba kalau saudara berada di zona merah lah saya katakan. Serba was-was terus. Ya. Saya saja harus terhalang
ke beberapa pelayanan kita. Karena mau memasuki zona merah itu nggak gampang. Ya. Tapi puji Tuhan, di tempat ini, di daerah kita ini, Tuhan masih bekerja untuk memulihkan kita. Kita ngerti dulu tujuan pemulihan itu untuk apa. Baru yang kedua, pemulihan itu untuk mengembalikan kita kembali serupa dengan gambar Tuhan. Minggu yang lalu saya katakan segambar dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah tentukan kita serupa dengan gambaran anaknya. Udah ditentukan. Dari sejak semula, kata Roma 8 itu. Ya. Di Roma pasal 8 ayat 29. Di sini disebut, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi poin yang kedua, Tuhan ingin memulihkan kita agar kita kembali serupa dengan gambaran anaknya. Agar kita kembali serupa dengan Yesus Kristus. Kalau kita bahas keserupaan dengan Yesus, itu terlalu dalam dan begitu panjang. Tapi saya simpulkan, menjadi serupa dengan Yesus Kristus berarti kita menjadi serupa dengan modelnya anak Allah. Modelnya anak Allah. Apa model anak Allah? Model anak Tuhan yang ditampilkan oleh Yesus. Alkitab mencatat segala sesuatu yang dilakukannya adalah untuk menuruti kehendak Bapaknya. Berkali-kali dia mengatakan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Bapa. Kitab Ibrani berkali-kali mengatakan itu. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Itu Ibrani 10 ayat 7 ayat 9. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ayat 9, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Jadi model anak Allah, model Tuhan Yesus yang menjadi serupa yang harusnya kita teladani adalah inti yang dikerjakan Tuhan melakukan kehendak Bapaknya. Dia harus mati terhadap kehendak dirinya sendiri agar dia sukses melakukan kehendak Bapaknya. Model anak Tuhan yang sesungguhnya, saya mau katakan harus seperti Yesus. Mati terhadap kehendak diri sendiri.
supaya berhasil melakukan kehendak Bapaknya. Yesus adalah manusia yang tersukses, yang paling berhasil. Karena tidak satu pun kehendak Bapaknya yang tidak bisa dikerjakan. Semua bisa dilakukannya. Tak ada yang gagal. Semua kehendak Bapaknya bisa dilakukannya. Sebenarnya kalau saudara mau menjadi manusia yang paling sukses, rahasianya ada pada Yesus. Kalau saudara berhasil melakukan kehendak Bapa, saudara juga akan menjadi orang yang paling berhasil. Mana ada orang yang melakukan firman Tuhan tidak sukses? Kalaupun pada waktu-waktu awal itu berat, itu pergumulan. Tapi endingnya tak ada ceritanya orang yang melakukan kehendak Tuhan itu tidak mantap. Oh jangan bilang, oh kan itu dulu Pak, bagaimana masa kelaparan ini, masa susah ini, masa pandemi ini. Contoh aja Ishak. Ishak itu jadi orang kaya, kaya raya, sangat kaya, justru di masa susah. Itu kalau saudara belajar Kejadian pasal 26. Tapi apa rahasianya? Ishak itu mau melakukan firman. Tuhan katakan, jangan pergi ke Mesir, tinggallah di sini. Ishak menurut apa yang difirmankan Tuhan. Tinggallah sebagai orang asing. Oh itu suatu hal yang sangat luar biasa saudaraku. Modal menghadapi kesusahan. Jangan serupa dengan dunia. Itu modal menghadapi masa susah. Kalau saudara serupa dengan dunia, justru kau akan gagal. Kalau orang dunia memakai segala akal pikiran, memakai segala kekuatan untuk mengatasi persoalannya, tapi anak Tuhan mengandalkan menuruti firman Tuhan. Itu kan jelas. Pasal 26 ini, Kejadian pasal 26. Di sini di ayat 1 dikatakan, maka timbullah kelaparan yang pertama, ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Tuhan mau tunjukkan kepada Ishak bahwa orang yang menerima janji Tuhan, bahwa orang yang menuruti firman Tuhan itu berbeda dengan dunia. Kalau orang dunia sukses, di tengah-tengah terjadi kelimpahan. Tapi orang yang berpegang firman Tuhan, untuk membuktikan Tuhan itu lebih dari segala sesuatu, sukses justru di tengah-tengah kelaparan. Baru gini saudara. Makanya saya kalau tanya-tanya jemaat jangan keberatan ya. Saya karena ingin tahu aja. Kadang saya tanya gimana keadaan ekonominya.
Saya tanya itu bukan artinya supaya saudara ngantar uang saudara sama saya, tidak. Saya mau tahu bagaimana penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan terhadap saudara. Maka kadang-kadang kan kalau yang datang ke kebun saya tanya, ya, gimana keadaannya, ekonominya, jualannya, masih ada nggak peminat, masih aman katanya. Apa yang saya ambil? Saya mau tahu ada tanda penyertaan Tuhan dalam hidup jemaat. Saya mau tahu saudara dibuat Tuhan berbeda atau tidak. Ishak disuruh Tuhan untuk tinggal sebagai orang asing. Di tengah-tengah situasi kelaparan. Tuhan berkata begini. Apa kata Tuhan? Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Tuhan mau menepati janjinya justru di tengah-tengah kesukaran. Jadi kalau saudara masih bisa makan, masih bisa menambah investasi saudara di tengah kesukaran itu, karena Tuhan ingin memperlihatkan janjinya itu selalu benar. Haleluya, haleluya. Di tengah-tengah seperti ini saudara masih sehat, saudara masih terlindungi, pekerjaan saudara bisa menjadi masih menopang saudara untuk kebutuhan saudara. Karena Tuhan ingin menepati janjinya. Dan Tuhan menyuruh Ishak untuk tinggal sebagai orang asing. Tapi karena dia nurut firman Tuhan, Tuhan buktikan. Karena janji Tuhan kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Sekaligus Tuhan berjanji, oleh keturunan Abraham, oleh berkat Abraham, segala kaum di bumi ini akan mendapat berkat. Saya katakan tadi, Ishak justru diakui menjadi orang yang sangat kaya di tengah-tengah kelaparan. Maka di ayat selanjutnya, ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. 100 kali lipat itu karena berkat Tuhan, bukan hanya sekedar karena usahanya. Bahkan di ayat 13, dan orang itu menjadi kaya. Dia jadi kaya di tengah-tengah kelaparan, baru hebat. Haleluya. Saya tanya jemaat kita, wah, gimana kondisi jemaat? Pelayan-pelayan kita, oh Pak, jemaat kita walaupun COVID-19 bisa beli rumah Pak. Wah. Akan lagi jemaat kita, saudara, di tengah-tengah COVID-19 ini bisa beli mobil baru. Sampai saya lihatin mobilnya, kami sama-sama dari mana namanya? Dari Batu Haji menuju ke sini. Saya bilang, ini jemaat kita. Sampai saya tanya Johannes, oh iya Pak, itu jemaat kita. Itu mobilnya gak pernah saya lihat, mobil baru Pak. Kata. Orang pada, tapi jemaat diberkati itu baru, ini baru gini. Haleluya. Masih percaya sama firman Tuhan? Masih percaya sama kebenaran firman Tuhan?
Tapi tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Artinya jangan serupa dengan penduduk asli di sini. Jangan serupa dengan orang-orang dunia ini. Engkau berbeda, engkau anak Tuhan. Kita berbeda. Kita orang yang memiliki firman Tuhan dalam pengajaran harus berbeda. Kalau yang nggak pengajaran, takutnya berlebih-lebihan, saudara. Kumpul gini aja nggak berani. Saya sebenarnya lebih enak kalau ibadah live streaming. Cukup saya di Baloi. Sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Tapi kalau begini, offline, kita harus meninggalkan Baloi. Habis ibadah, berangkat ke Batu Haji. Habis Batu Haji, berangkat langsung ke sini. Habis ini lagi nanti, masuk ke Telaga Punggur. Kalau ibadah online, kan lebih gampang praktis. Kalau soal keuangan sama aja saya lihat. Jemaat gak hadir pun datang juga persembahannya. Jadi kita bikin ibadah ini bukan mau cari persembahan. Bukan itu tujuannya, saudara. Tapi kita ingin membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Andai kata nggak berikin persembahan, bukan Pak Gembala yang rugi. Jemaat yang nggak diberkati. Jangan salah arti ya. Jangan disalah artikan persembahan itu. Saudara berkorban itu untuk Tuhan. Anda akan dapat balasan dari Tuhan. Kami hanya perantara aja. Anda kasih apapun sama kami, itu memberi kepada Tuhan. Jangan disalah artikan, saudara. Ya. Maka saya selalu katakan kepada jemaat, baik jemaat di gereja kita, di Baloi, di luar Baloi, sampai dalam tim pembangunan tubuh Kristus. Terutama kita yang mau menurut firman Tuhan. Kita harus belajar kepada kehidupan yang kembali serupa dengan gambar Tuhan. Ishak pada tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ini kuncinya. Sehingga apa? Dan orang itu menjadi kaya. Selanjutnya bahkan kian lama kian kaya. Hebat ya orang yang ditolong Tuhan itu. Kian lama kian kaya atau kian miskin di sini? Oh, Bapak Ibu dulu. Kian kaya atau kian miskin di sini? Bahkan sehingga ia menjadi sangat kaya di tengah-tengah kesukaran loh. Saya heran, kita setiap bangun gereja pasti kadang-kadang suasana krisis. Dulu bangun Balu itu suasana krisis. Sekarang juga suasana krisis. Bangunan kita masih jalan loh. Baru 2 hari yang lalu kita bayar untuk beli peredamnya. Sekian ratus juta. Di tengah krisis. Karena kita harus pakai human semua. Ya, untuk lantai 4. Ya.
Dan kita sudah proses finishing. Kalau Tuhan kehendaki, sebelum bulan Oktober harus sudah selesai semua. Karena akan dipakai untuk acara khusus. Untuk organisasi kita. Saya rindu semua bisa menampung ratusan pendeta tanpa bayar, gratis. Untuk menginap di situ. Ya. Karena kita sudah siapkan seperti hotel, saudara. Sehingga para hamba Tuhan yang datang dari beberapa tempat di pulau-pulau ini bisa menginap tanpa di hotel. Cukup menginap di tempat kita. Makanya kita siapkan itu, andai kata tim dari Korea datang, dari Australia datang. Gereja kita punya tempat penginapan khusus untuk menampung para hamba Tuhan. Walaupun terbatas, tapi paling tidak bisa menampung ratusan orang. Para hamba Tuhan. Dan Oktober segera selesai. Semua Oktober ini selesai. Saya harap kalau Tuhan buka jalan, fellowship Januari tahun depan, kiranya Tuhan buka jalan. Menjadi kesempatan bagi kita untuk mengucap syukur. Karena bisa melewati pandemi ini dengan menang. Karena pertolongan Tuhan. Amin. Maka jemaat tolong doakan. Saya mohon doa. Saudara dukung dalam doa. Ya. Terutama pandemi ini selesai. Ya. Supaya kita bisa kembali mendatangkan para hamba Tuhan dari berbagai negeri untuk mereka boleh hadir kembali di Batam untuk bersama-sama kita berfellowship. Saudara, justru di tengah kesukaran, apa rahasianya? Karena melakukan kehendak Tuhan. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Jadi Tuhan Yesus adalah manusia tersukses. Kenapa? Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Ya, aku datang untuk melakukan kehendak Bapa. Asal tidak berbantah-bantahan dengan Tuhan, tidak berbantah-bantahan dengan firman, ingat Anda akan menjadi paling sukses. Dimulai dari secara rohani, saudara akan menjadi sukses. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau terus berbantah-bantahan, aduh saudara menyiksa diri sampai mati. Sampai putih rambutmu Anda tersiksa. Belajarlah melakukan kehendak Tuhan. Dan jangan sampai masa tua kita gugur. Karena tidak berhasil melakukan kehendak Tuhan. Seharusnya masa tua kita tinggal menerima upah kekekalan. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Ya, tentu ini kemurahan Tuhan. Jadi, poin yang kedua, kembali serupa dengan gambar Tuhan. Yang ketiga, sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, Tuhan ingin Anda pada tanda pendamaian. Maka dalam pelajaran dalam Alkitab tentang hari raya yang terakhir itu hari raya Pondok Daun. Tapi hari raya sebelum hari raya Pondok Daun namanya hari raya pendamaian. Dalam tabernakel, pendamaian, puncak pendamaian itu adalah di ruangan Maha Kudus. Ya, ini dia, di sini saudara.
Oleh sebab itu imam besar harus membawa darah untuk dipercik di sini, di depan peti perjanjian. 7 kali. Di atas peti perjanjian juga 7 kali. Di depan 7 kali, di atas peti perjanjian, di atas tutup pendamaian juga 7 kali. Apa tujuannya? Saya mau katakan, tanda pendamaian dengan Tuhan ini merupakan persiapan kita untuk bertemu muka dengan Tuhan. Sebab saudara tidak akan sanggup bertemu muka dengan Tuhan kalau tidak ada tanda pendamaian. Tak tahan kita. Sekiranya Tuhan ingat dosa kita, tak sanggup kita berhadapan dengan Tuhan. Daud adalah gambaran gereja Tuhan yang memiliki tanda pendamaian dengan Tuhan. Dia berhasil dipulihkan, diperdamaikan dengan Tuhan, walaupun dia sempat berbuat dosa. Maka Mazmur berkata demikian. Kitab Mazmur itu mengingatkan kita, terutama Mazmur 130. Jika, ayat 3, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Kalau Tuhan kita ada Tuhan yang selalu mengingat kesalahan-kesalahan kita, siapa yang tahan berhadapan dengan Tuhan? Maka sangat dibutuhkan pendamaian. Dalam hari raya pendamaian, ritual yang harus dikerjakan oleh umat Tuhan dalam kitab imamat. Dalam kitab imamat pasalnya yang ke-16. Perikopnya hari raya pendamaian. Apa yang harus dikerjakan oleh imam besar? Ayat 1, sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat di hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya jangan sembarangan waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Jadi untuk mengerjakan hari raya pendamaian itu tidak sembarangan. Kenapa tidak sembarangan? Karena itu menunjukkan bagaimana kehidupan umat Tuhan dipersiapkan untuk bertemu muka dengan Tuhan. Maka salah satu isi dari korban pendamaian itu, kalau saudara melihat di sini, yang harus dibawa kepada Tuhan, intinya adalah membawa 2 ekor kambing. Apa tujuannya saudara? Untuk sebagai korban pendamaian. Dan kalau saudara lihat di sini, yang pertama untuk penebusan. Yang kedua, untuk dibawa hidup-hidup ke padang gurun. Dilepaskan di padang gurun.
Itu di ayat 21. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu. Dan mengakui di atas segala kambing itu segala kesalahan orang Israel. Segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggung sepenuhnya. Menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu. Dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Jadi ada 2 buah kambing, 2 ekor. Satu harus disembelih sebagai tanda penebusan. Satu lagi harus dibawa ke padang gurun untuk dilepas. Itu dikerjakan pada hari raya pendamaian. Yang satu untuk menjadi penebus dosa. Tapi yang satu lagi untuk menjauhkan umat Tuhan dari segala dosa. Saya mau katakan, menyembelih kambing ini lebih mudah daripada melepaskannya ke padang gurun. Dalam keadaan hidup. Menebus segala dosa kita cukup dengan korban kematian Yesus Kristus lewat pertobatan. Tapi untuk jauh dari dosa membutuhkan perjuangan. Apalagi masih hidup. Kalau udah mati udah berhenti. Orang kalau udah mati nggak bisa buat dosa lagi. Makanya kalau orang mati, kalau orang Batak, salibnya pasti dibikin di Son Maradian. Artinya di sini berhenti. Termasuk berhenti berbuat dosa dan berbuat baik. Jadi kalau udah mati itu nggak bisa berbuat baik lagi. Makanya jangan pergi ke kuburan. Minta diberkati, opung. Jangan seperti cerita Pak Joni saudaraku. Silingkum datang minta berkat. Bapaknya bilang, berkatilah Silingkum ini supaya dia tamat SMA. Tapi arwah menjawab, katanya ini cerita Pak Joni. Bagaimana aku memberkati Silingkum? Aku pun nggak tamat SD. Itu cerita Pak Joni saudara tentang Silingkum. Kalau mati, gampang berhenti berbuat dosa. Tapi kalau dalam keadaan hidup, ini maka digambarkan di sini membawa kambing jantan untuk dilepaskan di padang gurun. Itu pada hari raya pendamaian. Maka berkat pendamaian 2 poin. Poin yang pertama, dosa kita ditebus. Tapi poin yang kedua, kita dijauhkan dari segala pelanggaran kita. Jauh dari segala pelanggaran kita. Mazmur 103. Ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi berkat pendamaian untuk kita terima dari Tuhan menjelang hari kedatangan Tuhan kali yang kedua ini adalah berikan kesempatan bagi Tuhan menjauhkan pelanggaranmu. Walaupun kau masih hidup, tapi Tuhan sudah jauhkan kita dari pelanggaran-pelanggaran kita. Haleluya. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
Maka sampai ada nyanyian kan, sejauh timur dari barat, engkau melemparkan dosaku. Kalau sini membuang ya. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Tebus, jauhkan. Kalau saudara sudah ditebus, berikan kesempatan korban yang kedua, menjauhkan saudara. Kita perlu pertolongan Tuhan melalui pendamaian ini untuk dijauhkan dari pelanggaran. Haleluya. Dalam hal apa aja? Pelanggaran dalam bentuk perbuatan. Sampai pelanggaran berbentuk perkataan. Kita mohon dijauhkan Tuhan. Andai kata lidah kita hampir-hampir salah. Masuk dalam pelanggaran. Langsung kan, oh tolong Tuhan, tolong. Lidahku ini Tuhan. Mulutku ini Tuhan. Karena apa? Orang bisa berhasil beribadah. Tapi kalau tidak mengekang lidahnya, dia bisa gagal. Makanya kalau sudah beribadah, makanya belajar mengekang lidah. Saya selalu mengatakan, saudara jangan suka bergaul dengan orang-orang yang kepahitan. Karena lidah orang kepahitan itu, apapun topik pembicaraan saudara, tetap nanti akan dialihkannya kepada siapa dia kepahitan. Akhirnya apa? Kita yang rugi. Kita terjebak kepada dosa perkataan. Makanya jangan bergaul dengan orang kepahitan. Seringkali ini menyebabkan dia pancing-pancing kita. Sampai kita mengeluarkan komentar kadangkala di luar kesadaran kita. Kenapa? Karena mengalir air pahit itu. Bukankah demikian pada zamannya para nabi? Air itu membunuh bayi-bayi. Kepahitan membunuh jemaat-jemaat yang baru datang. Sahurnya yang baru itu disegarkan. Tapi karena ada akar kepahitan, maka Yakobus mengingatkan kita soal dosa perkataan. Dosa perkataan menjalar seperti penyakit kanker. Coba, mau topik apa aja. Misalkan topiknya rumah. Tapi kepada yang kepahitan, nanti selalu dikait-kaitkan dengan kepada orang yang kemana dia memiliki kepahitan. Kait-kaitkan. Sampai membawa orang yang tidak bersalah pun. Makanya saudara, kalau kepahitan, ya, saya tidak menghakimi saudara. Perhatikan sendiri. Walaupun ada topik yang lain, topik ini aja dibahas. Kenapa harus ini terus dibahas? Karena apa? Jangan sampai kita berdosa. Karena lidah kita. Karena lidah ini bisa menjerumuskan kita ke neraka. Bagaikan api katanya yang membakar. Makanya kalau kumpul-kumpul dimanapun saudara berkumpul. Usahakan jangan berkumpul dengan orang yang kepahitan.
Kalaupun saudara berteman, boleh sekedar aja. Gak ada waktu ya. Apalagi udah membuka topik pembicaraan untuk membicarakan seseorang. Oh, stop. Nanti tambah dosa kita, kawan. Pasti dia malu. Tambah dosa kita, kawan. Nanti gara-gara kita ngomong-ngomong gini, neraka menunggu kita. Kalau takut saya habis gosip kita langsung mati kena jantung. Neraka, saudara. Jangan anggap remeh. Tuhan yang ngatur hidup kita. Napas kita ini milik Tuhan. Dia bisa buat mati, dia bisa buat hidup. Ya harus dijaga, saudara. Kalau enggak perlu, enggak usah lah. Amin. Amin. Biar saudara ditolong Tuhan kita ini. Jadi korban pendamaian itu sampai tidak lagi mengingat-ingat pelanggaran. Dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Saya mau katakan kalau orang masih mengingat-ingat kesalahan orang lain, berarti dia belum dipulihkan. Belum ada tanda pendamaian. Jangan bilang gini, kuampuninya dia. Tapi masih diceritakan terus. Itu tandanya kita belum mengampuni. Sama dengan suami. Dosa suami di masa lalu misalkan. Pernah nempeleng kita, tok. Tapi suami udah minta ampun, maaf, ampuni saya. Saya silap emosi. Datang istrinya berkata, Pap, kuampuninya kau. Tapi bekas di tanganmu ini, di sini nggak bisa kulupakan seumur hidupku. Itu belum ada tanda pendamaian. Kalau terjadi pendamaian, bukan hanya diampuni, dilupakan. Haleluya. Udah lupa enggak? Ini enggak. Kesalahan suami di masa lalu. Sikit saja congkel terus. Nyindir-nyindir lagi. Sambil masak, sambil nyanyi nyindir. Tapi sini enggak ada, saudaraku. Kalau Anda sudah mengampuni, lupa. Tuhan Yesus Kristus bukan hanya menebus, menjauhkan pelanggaran kita. Saya sering kali berkata, jangan tetap hidup terikat di masa lalu. Jangan masa sekarang dan masa akan datangmu hancur karena masa lalumu. Kalaupun banyak salah di masa lalu, tapi perbaiki di masa sekarang untuk mencapai tujuan di masa akan datang. Haleluya. Saya tadi katakan, andai kata Tuhan bisa izinkan saya memutar hidup saya akan memperbaiki kesalahan saya di masa lalu. Tapi nggak bisa, saudara. Masa lalu tinggal masa lalu. Yang perlu kita perbaiki sekarang dan akan datang. Haleluya. Yang perlu kita pergumulkan sekarang dan akan datang. Makanya Tuhan saja ingin memperdamaikan kita dengan dirinya. Dengan menjauhkan pelanggaran kita. Lupa dia. Maka bagaimana caranya Tuhan melupakan pelanggaran kita dan dosa kita? Itu dijawab dalam Yeremia pasal 31 ayat 33-34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 34, dan tidak usah lagi mengajar sesama atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan.
Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ada 2 poin membuat Tuhan melupakan dosa dan kesalahan kita. Yang pertama, ketika kita memberi batin dan hati kita tempatnya firman ditulis. Jadi ketika Tuhan melihat di dalam hati kita, sudah tertulis firman Tuhan sampai ke batin kita. Oh, Tuhan berkata, betul ya, betul. Kulupakan kesalahanmu. Ternyata sekarang yang ada di hatimu hanya aku. Saat kapan Tuhan lupa akan pelanggaran dan dosa kita? Karena dia lihat di hati kita, di batin kita, sudah termeterai firman. Tak ada lagi yang lain kecuali Tuhan sendiri terukir di hati kita. Tuhan bilang, betul kau. Memang masa lalumu jelek. Masa lalumu penuh dengan dosa. Tapi sekarang aku telah melihat di hatimu ada aku. Di hatimu ada cinta akan aku. Tuhan akan berkata, aku lupakan semua pelanggaranmu. Poin yang kedua, saat kapan Tuhan melupakan dosa dan kesalahan kita? Saat kita mengenal Tuhan. Sebab mereka semua besar dan kecil akan mengenal aku. Maka kejarlah pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara mengejar pengenalan akan Tuhan, saudara, Tuhan lupakan segala dosa dan kesalahan kita. Dan terutama ketika kita masih hidup, Tuhan jauhkan kita dari pelanggaran kita. Tuhan buat korban itu disingkirkan ke padang gurun. Pada hari raya pendamaian. Kalau saudara sudah ditebus dan disingkirkan segala kesalahanmu, maka kau siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Engkau tidak takut berjumpa dengan Tuhan. Engkau akan berkata, Tuhan, aku rindu ketemu dengan Engkau. Aku ingin memandang wajah-Mu. Tapi kalau tidak, kita akan takut bertemu dengan Tuhan. Musa saja begitu takut untuk memandang Tuhan. Kenapa dituntut Tuhan kepadanya apa? Musa, tanggalkan kasutmu. Sebab tanah yang kau pinjak, itulah tanah yang kudus. Kalau Tuhan tampil dalam kekudusannya, kalau belum Tuhan jauhkan dari kita kesalahan, kita nggak berani ketemu. Makanya seringkali orang berat masuk gereja, kenapa? Dia bersembunyi karena kesalahannya. Salah. Mungkin kalau saudara berjumpa dengan dia mengaku-ngaku benar. Tapi padahalnya, dia tidak berani hadir di hadirat Tuhan. Karena ada sesuatu kesalahan yang membuat dia terhalang untuk datang sama Tuhan. Saya makanya kalau ada jemaat yang tidak menghargai firman Tuhan, tidak menghargai ibadah, saya tidak perlu tanya orang kenapa. Saya tahu, karena ada dosa yang merasuk hatinya, yang membuat dia tidak tahan berhadapan dengan Tuhan. Sekalipun dia ngomong, saya ini, saya benar, saya ini. Sebenarnya bukan itu. Alasannya, ada dosa yang menjerat hidupnya.
Saya tidak tahu dosa apa itu. Tapi dosa itu selalu memisahkan kita dari Tuhan. Selalu memisahkan kita dari teman-teman. Selalu memisahkan kita antara kita yang bersaudara dalam Tuhan. Selalu memisahkan kita dari penggembalaan yang benar. Itu sifat dosa. Kalau dosa itu dibereskan, kita akan tahan untuk berhadapan dengan Tuhan. Dan kembali kepada persekutuan. Mungkin dia bisa bersandiwara di depan saudara. Tapi Tuhan tahu. Kenapa tidak punya keberanian untuk datang? Maka poin yang kedua, pendamaian itu ada harga yang harus dibayar. Dijauhkan dari segala pelanggaran-pelanggaran. Haleluya. Haleluya. Makanya dalam istilah dulu kan, kalau orang berdosa itu kalau ayo kan gereja, oh nggak tumbang nanti gerejamu itu. Banyak kali dosaku. Tapi ketika seseorang itu sadar, hidupnya ditebus, dan Tuhan jauhkan pelanggaran, dengan senang hati dia akan datang berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, kau ampuni aku. Terima kasih Tuhan, kau baharui aku. Terima kasih Tuhan, kau jauhkan segala pelanggaranku. Saya cukup lama nggak pernah masuk gereja dulu, saudara. Setelah papa saya meninggal, baru saya ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Padahal sejak kanak-kanak, kami sudah dibekali dengan sekolah minggu yang baik. Tapi ketika hidup ini terjerat kepada dosa, tak berani dekat sama Tuhan. Dulu kalau ibadah Natal aja dulu. Kalau orang di sana, saya di belakang. Di luar saya nonton gini. Tak berani saya masuk. Padahal saya kepingin saya ikut bernatal. Kepingin saya ikut memuji Tuhan. Kepingin saya ikut menyembah. Tapi gak ada keberanian karena merasa hidup ini penuh dengan dosa. Tapi ketika papa saya meninggal, itulah saat waktunya saya harus ditangkap sama Tuhan. Tidak ada orang mengajak saya masuk gereja. Saya sendiri yang datang untuk mencari Tuhan. Dan menyerahkan diri saya untuk dididik jadi hamba Tuhan. Bukan terpaksa. Bukan karena diajak orang. Tapi karena saya ingin kembali kepada Tuhan. Menyelesaikan semuanya. Setelah itu, lebih dari separuh umur hidup saya sampai hari ini, sudah berkecimpung dalam pelayanan. Yang saya tahu hanya pelayanan. Yang lain saya tidak tahu. Bagaimana melayani Tuhan? Bagaimana ikut Tuhan? Susah senang. Ketika miskin. Ketika datang pencobaan. Saya rindu jemaat Tuhan. Mari saudara. Miliki hari raya pendamaian ini. Untuk siap kita bersama-sama menyambut kedatangan Tuhan. Biar kita berani berdiri di hadapan anak manusia. Berdiri di hadapan Tuhan dengan berkata, Tuhan, inilah kami. Kami siap menyambut kedatangan-Mu. Terutama dalam keadaan hidup. Haleluya. Hanya orang yang hidup berkata, datanglah. Kitab Wahyu, 3 kali ada seruan berkata, aku segera datang. Aku datang segera. Aku datang segera. 2 kali tidak ada jawaban. Tapi yang terakhir kali dalam kitab Wahyu, jawabannya apa? Amin.
Datanglah Tuhan Yesus. Kiranya saudara boleh berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan sudah jauhkan pelanggaran kita. Kita tidak kuat untuk jauh dari pelanggaran kita. Tapi sejauh timur dari barat, Tuhan lemparkan dosa itu. Haleluya. Saudara dan saya gak kuat untuk jauh dari dosa itu. Tapi kalau Tuhan yang lemparkan kesalahan saudara, saudara akan dimampukan Tuhan. Waktu kita sudah mau jam 5 saudara. Sampai di sini dulu. Sengaja saya agak panjangkan sedikit. Supaya terbayar ibadah Bible Study. Amin. Karena belum kita bisa lakukan ibadah Bible Study. Nanti setelah ada pengumuman-pengumuman yang resmi, kita akan adakan ibadah Bible Study dan ibadah doa. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Mari saya mengajak jemaat Tuhan. Kita nyanyikan pujian alam semesta. Haleluya. Layak dipuji, disembah. Biar kita puji, kita sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Raja agung, Raja yang mulia. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Oh Tuhan, terima kasih. Layak dipuji, disembah. Biar kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan. Haleluya. Layak dipuji, disembah Engkau. Engkau yang menebus segala dosa kami. Engkau yang menjauhkan segala pelanggaran-pelanggaran. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Bagimulah hormat, bagimulah pujian, sesembahan kami. Hanya bagi Yesus. Engkau yang memulihkan kami. Kau pulihkan hidup kami, Tuhan. Kau tolong kami. Kau jauhkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan layak dipuji, disembah. Karena Tuhan ingin memulihkan kami. Agar kami mendapatkan kelegaan. Agar kami kembali serupa dengan gambar Tuhan. Agar ada tanda pendamaian. Bukan saja dosa kami ditebus, pelanggaran kami tidak diingat Tuhan. Tuhan lupakan semuanya. Sehingga kami berani berhadapan dengan Tuhan. Kalaupun Tuhan datang kapan saja, kami tidak ragu lagi untuk menyongsong hari kedatangan Tuhan. Namun kalau Engkau belum datang kembali, masih ada waktu bagi kami untuk dipulihkan. Untuk seluruh jemaat, untuk semua orang-orang pilihan Tuhan, pulihkan di waktu-waktu yang sisa ini. Jangan seorang pun binasa. Semua Kau pulihkan Tuhan. Baik jemaat-Mu di tempat ini, maupun keluarga kami dimanapun berada. Orang-orang tua kami yang masih hidup, sanak saudara keluarga kami, Tuhan selamatkan mereka, jamah mereka, supaya tidak ada yang terhilang dan binasa. Seluruh jemaat-Mu juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terutama para umat-Mu manula yang tidak dapat hadir di tempat ini. Tuhan tolong mereka di masa tua mereka. Tetap Tuhan memberikan berkat-berkat rohani
juga pemeliharaan Tuhan. Demikian anak-anak kami yang tidak bisa hadir dalam ibadah. Kami berdoa untuk waktu dekat. Kami berdoa supaya vaksin virus COVID-19 ini segera terwujud, sehingga tidak ada kekhawatiran baik pemerintah kami untuk memberikan keleluasaan dalam beribadah dan beraktivitas. Kami berdoa Tuhan, kami yakin Tuhan masih kehendaki supaya ada kesempatan bagi dunia untuk dipulihkan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, dalam segala kebutuhan mereka. Tuhan campur tangan. Yang sakit sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan. Bahkan hamba berdoa secara khusus buat usaha pekerjaan mereka. Tuhan buka jalan, Kau berkati. Buat perbedaan kami, seperti Ishak mendapatkan perbedaan khusus karena mau mendengar firman Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, buka jalan sekali lagi bagi yang bekerja di Tanjung Uban, di luar Tanjung Uban, di luar negeri sekalipun. Tuhan yang membuka jalan. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk ibadah hari mendatang supaya semuanya bisa lebih lagi lebih baik. Kami tetap mohon kemurahan, kekuatan ekstra. Hamba-Mu bersama jemaat akan meninggalkan tempat ini. Berkatilah kami semua, berkatilah persembahan yang telah diberikan kepada Tuhan. Balaskan berlipat-lipat kali ganda untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu ke sorga. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih daripada Bapa Sorgawi, penyertaan dari kuasa Roh Kudus ada menyertai memberkati saya dan saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Adalah keluarga Allah, satu dalam rohnya, satu di dalam ikatan kasih Allah. Kita keluarga Allah, kita keluarga Allah, kita keluarga. Amin. Kita keluarga Allah. Selamat hari Minggu. Saudaraku, salam kita, salam sehati saja. Selamat pulang kembali. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada.